Assalamualaikum anak-anak, halo. Berjumpa lagi dengan Bu Amel ya. Untuk kali ini Bu Amel akan membahas tentang remedi yang kemarin sudah Bu Amel sampaikan kepada kalian di Google Classroom. Nah, sebelumnya Bu Amel mau menyapa kalian dulu. Yang tentunya kemarin banyak yang menjawabnya masih salah. Kemudian ada yang kurang percaya diri. Ya enggak, tapi enggak apa-apa ya, tenang aja. Sekarang kita bahas satu-satu mana yang nantinya membuat kalian bingung, akhirnya kalian mengerti ya, insya Allah begitu ya nak. Oke, sekarang kita bahas ya. Sip. Kalau begitu dengarkan Bu Amel dengan baik-baik, perhatikan juga, dan jangan lupa memahami setiap soal supaya kalian tidak salah dalam menjawab nantinya. Oke anak-anak, kita mulai dulu untuk membahas soal remedi penilaian harian. Siap? Sip. Kalian memang anak-anak yang hebat, tentu sudah siap semuanya. Yuk, dari nomor 1. Kalau di Google Form yang Bu Amel kirimkan kemarin tidak ada nomornya, tapi soalnya akan Bu Amel bacakan supaya kalian mengingat. Sambil nanti kalian juga melihat dari Google Classroom ya. Oke, yang Bu Amel akan bacakan soalnya dulu, paragraf. Nah, di sini ada sebuah paragraf. Paragrafnya untuk menjawab soal nomor 1, 2, dan seterusnya nanti sampai nomor 3. Yuk Bu Amel bacakan dulu ya. Indonesia memiliki banyak kekayaan, salah satunya adalah makanan khas. Sebagai contoh, daerah Bali terkenal dengan ayam betutu, Nusa Tenggara Barat terkenal dengan ayam taliwang, Jawa Timur terkenal dengan rujak cingur, dan masih banyak lagi makanan khas dari setiap daerah. Makanan-makanan ini tentu memiliki ciri khas tersendiri bagi daerah masing-masing. Oleh sebab itu, sebagai salah satu kekayaan Indonesia, makanan khas daerah harus dijaga keberadaannya. Oke, pertanyaannya, kalimat utama paragraf di atas terletak di, di sini kuncinya. Kalian memahami setiap kalimat di dalam paragrafnya. Ingat, yang namanya kalimat utama itu letaknya ada di awal kalimat dalam paragraf atau akhir kalimat di dalam paragraf itu. Nah, bagaimana Bu Amel cara membedakannya? 1. Yang namanya kalimat utama itu bisa berdiri sendiri dan nanti juga dijelaskan oleh kalimat selanjutnya. Kemudian yang kalimat utamanya ada di akhir pasti menggunakan kata hubung. Misalnya, oleh karena itu, kemudian maka, kemudian, dan selanjutnya nanti ada kata-kata penegas, kesimpulan. Sebagai kesimpulan itu kalau kalimat utamanya di akhir. Nah, kalau ini Bu Amel bacakan sekali lagi ya, kita sambil memahami ya. Indonesia memiliki banyak kekayaan, salah satunya adalah makanan khas. Sebagai contoh, daerah Bali terkenal dengan ayam betutu, Nusa Tenggara Barat terkenal dengan ayam taliwang, Jawa Timur terkenal dengan rujak cingur, dan masih banyak lagi makanan khas dari setiap daerah. Makanan-makanan ini tentunya, di situ kalian sudah bisa kan menemukan kalimat utama ada di kalimat mana? Lanjut, makanan-makanan ini tentu memiliki ciri khas tersendiri bagi daerah masing-masing. Oleh sebab itu, sebagai salah satu kekayaan Indonesia, makanan khas daerah harus dijaga keberadaannya. Maka kalimat utamanya sudah jelas, ditegaskan lagi di akhir. Jadi jawabannya kalimat utama ada di akhir, gitu ya nak. Tadi sudah Bu Amel sampaikan cirinya. Oke.
Kalau kalian lupa, besok buka lagi rangkuman dari Bu Amel. Nah, sekarang lanjut ya untuk soal selanjutnya. Ide pokok paragraf di atas. Nah ini, kalau kalian mau menemukan ide pokok, maka harus apa dulu? Mencari kalimat utama. Tadi kalimat utama sudah ditemukan, ada di akhir. Oleh sebab itu, sebagai salah satu kekayaan Indonesia, makanan khas daerah harus dijaga keberadaannya. Maka ide pokok paragrafnya adalah yang makanan khas daerah merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang harus dijaga keberadaannya. Begitu ya. Mudah bukan sampai sini? Insya Allah mudah kalau kalian mau memahami. Satu lagi, mau membaca. Kalau nggak mau membaca, nggak akan bisa, karena bahasa Indonesia itu harus membaca, mendengarkan, kemudian menulis, dan terakhir nanti berbicara, gitu ya nak? Oke, lanjut ya. Ide pokok dalam sebuah teks terdapat dalam, tadi pertanyaannya Bu Amel. Yang selanjutnya, ide pokok dalam sebuah teks itu terdapat dalam apa? Iya jelas, kalimat utama sudah Bu Amel tadi bicarakan sebelumnya ya. Kalau mau mencari ide pokok, maka kalian harus menemukan kalimat utama. Jadi jawabannya kalimat utama. Nah yuk, kalau begitu kita lanjut. Masih lanjut terus. Nah, selanjutnya rangkaian kalimat yang saling berkaitan, di mana di dalamnya berisi kalimat utama dan kalimat penjelas dinamakan. Pilihannya ada paragraf, cerita, karangan, dongeng. Jelas. Kalau ada kalimat utama dan kalimat penjelas itu adalah sebuah paragraf. Itu ya, karena kita memang sedang membahas paragraf. Lanjut, soal selanjutnya, ini berlanjutan soalnya. Paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf dinamakan paragraf. Ayo, apa itu? Coba sambil dilihat lagi catatannya Bu Amel, jangan cuma buat tidur. Enggak ya, tentunya enggak, karena kalian anak-anak yang cerdas. Oke? Jadi di mana? Namanya apa? Kalau paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf, namanya adalah paragraf induktif, gitu ya. Kalau deduktif apa Bu? Paragraf yang kalimat utamanya itu di awal, deduktif. Ya biar enak, di depan kayak gitu. In berarti nanti di belakang, gitu ya. Di akhir kalau di sini. Oke, lanjut ya. Sekarang soal selanjutnya. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Tujuannya agar suasana sekolah mendukung peningkatan prestasi siswa. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan persatuan di sekolah. Ide pokok teks tersebut adalah, ini berarti kita harus mencari kalimat utamanya. Jelas di situ kalimat utamanya ada di awal. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Maka ide pokok itu apa? Intinya dari kalimat utama, ya sekolah tempat menuntut ilmu. Jadi jawabannya ada di A, gitu ya. Oke, lanjut. Ide pokok teks tersebut terletak di awal paragraf. Kalau kalian sudah betul dalam menjawab pertanyaan sebelumnya, maka pertanyaan selanjutnya pun betul. Nah, ini juga saling berhubungan lagi. Jika sudah mengetahui letak gagasan pokoknya atau ide pokok, jangan bingung. Gagasan pokok itu nama lain dari ide pokok. Maka termasuk paragraf. Kalau di depan tadi apa namanya? Ayo. Betul sekali, deduktif. Nah, cantik dan ganteng sekali kalian. Oke, lanjut ya. Yuk.
Ini terakhir, soal 2 terakhir. Ada bacaan. Bu Amel tidak akan bosan-bosannya untuk meminta kalian mau membaca, kemudian memahami soal, apalagi itu bacaan. Pasti jawabannya ada di bacaan gitu ya. Yuk, Bu Amel bacakan. Jangan bosan ya dengerin. Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang kuat serta beradab, bangsa yang sangat menjunjung tinggi sikap toleran, serta bangsa yang bangga dengan budaya gotong royongnya yang diakui dunia. Sebagai bangsa yang besar, sudah semestinya kita menjaga persatuan, jangan sampai terpecah belah. Setiap provokasi yang menginginkan persatuan dalam keberagaman kita goyah harus kita tangkal dan kita gagalkan. Jangan sampai kita terpecah yang pada akhirnya berpihak-pihak yang mengincar apa yang kita miliki akan mengambil keuntungan. Ide pokok. Nah, ini lagi ide pokok lagi. Kenapa Bu Amel suka membuat soal ide pokok? Supaya kalian juga mau membaca, memahami, itu kuncinya. Oke, yuk. Berarti ide pokok harus mencari lagi-lagi kalimat utama. Di mana kalimat utamanya? Sudah jelas, kalimat utamanya ada di nomor 1. Itu kan Bu Amel kasih nomor ya untuk paragrafnya, jadi kalian mudah. Ada di kalimat nomor 1. Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang kuat serta beradab, bangsa yang sangat menjunjung tinggi sikap toleran, serta bangsa yang bangga dengan budaya gotong royongnya yang diakui dunia. Maka ide pokoknya, Indonesia merupakan bangsa yang besar, kuat, dan beradab. Nah, ada yang betul ya menjawabnya ya. Berarti cermat. Sekarang lanjut. Terakhir, kalimat utama paragraf tersebut. Nah, tadi sudah Bu Amel sebutkan di kalimat pertama nomor 1 itu ya. Sip. Berarti yang betul semua ada? Yeay, ada ya. Tentu dong, insya Allah ya. Yang salah satu juga ada, nggak apa-apa. Yang masih salahnya lebih dari 1, tidak usah berkecil hati. Yang sudah betul semua juga jangan tinggi hati. Karena apa? Kita harus tetap bersyukur gitu ya. Sekarang lanjut. Ini belum selesai Bu Amel membahas, masih ada 2 soal lagi. Satu soal tapi Bu Amel jadikan 2 soal Bu Amel jadikan 1. Nah, ini Bu Amel sudah ngos-ngosan ini. Kalau kalian enggak ya? Ya, oke, yuk lanjut ya. Sekarang yang remedi soal PTS. Nah, ini dia. Remedi soal PTS yang tema 1. Tentu kalian masih ingat tema 1 itu baru kemarin, Iya, baru. Kalau kalian mau mengingatnya, ya jangan nggak diingat ya, harus diingat. Kalau dilupakan nanti nggak enak juga itu ya. Yuk, Bu Amel ngomong apa ya ini? Ya, yuk lanjut ya. Oke, untuk remedi soal PTS ini Bu Amel ambil dari tema 1 dan tema 2. Nah, untuk yang di tema 1 Bu Amel mencuplik, mengambil soal nomor 7. Ada bacaannya juga. Nah, jangan bosan baca. Yuk, Bu Amel bacakan, dengarkan dengan baik-baik. Tongkonan adalah rumah adat suku Toraja. Nama rumah adat ini berasal dari bahasa Toraja, Tongkonan, yang artinya duduk. Rumah adat Tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial dan pusat pemerintahan masyarakat Toraja. Salah satu ciri khas Tongkonan adalah atapnya yang melengkung dan berbentuk menyerupai perahu. Kalimat utama teks terdapat pada kalimat nomor,
Coba, tadi sudah Bu Amel panjang lebarkan untuk pembahasan yang penilaian harian. Jelas, kalimat utama ada di nomor 1. Nah, gitu ya. Betul? Oke, sip. Lanjut ya. Gagasan pokok pada paragraf teks adalah gagasan pokoknya yang mana, Bu? Kalau kalimat utamanya ada di nomor 1, gagasan pokoknya jelas rumah adat suku Toraja. Itu jawabannya. Kalau kalian betul dalam menjawab soal sebelumnya, maka soal berikutnya pun juga betul gitu ya. Lanjut ya. Berikut ini yang tidak termasuk gagasan pendukung teks adalah nah ini yang jadi perdebatan. Jangan sampai viral ya. Nanti kalau viral gimana? Ya nggak apa-apa ya. Yang viral Bu Amel aja, oke? Jangan soalnya. Nggak, bercanda ya. Yuk lanjut. Ini soalnya. Berikut ini yang tidak termasuk gagasan pendukung. Bu Amel di soal itu yang ditanyakan adalah gagasan pendukung, tapi yang tidak ada di dalam teks, yang tidak termasuk. Nah, bukan kalimat yang tidak termasuk di dalam teks, itu harus digarisbawahi. Kalau kalimat yang tidak termasuk di dalam teks, bolehlah kalian memilih yang jawaban nama tongkonan berasal dari kata tongkon, karena itu tidak sesuai penulisannya di dalam teks. Tapi bukan itu jawabannya, karena yang ditanyakan apa? Gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu apa? Kalimat penjelas, itu nama lainnya. Nah, kalau ciri khas tongkonan terdapat pada atapnya, itu kalimat penjelasnya. Nama tongkonan berasal dari kata tongkon, itu juga kalimat penjelasnya, gagasan pendukungnya. Tongkonan adalah rumah adat suku Toraja. Nah, di sini coba diperhatikan, didengarkan, dicermati baik-baik. Tongkonan adalah rumah adat suku Toraja. Itu tadi sebagai kalimat apa? Oke. Jadi tadi Bu Amel sudah menjelaskan dari awal sampai akhir. Nah, yang tongkonan adalah rumah adat suku Toraja. Itu tadi kalimat apa, nah? Ayo. Kalimat kalimat utama. Lah, kenapa kalian pilih jadi kalimat penjelasnya? Betul atau tidak? Ya salah. Itu ya, Nak. Jadi, tongkonan adalah rumah adat suku Toraja, itu kalimat utamanya. Yang ditanyakan, coba Bu Amel ulangi lagi soalnya, yang tidak termasuk gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu nama lainnya, kalimat penjelas. Ya jelas, ada di jawaban tongkonan adalah rumah adat suku Toraja. Itu ya. Sampai di sini sudah paham? Kalau yang atapnya berbentuk melengkung menyerupai perahu, itu juga kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Oke? Ya, lanjut. Untuk soal selanjutnya, ini adalah sebuah teks petunjuk. Teks petunjuk ada di tema berapa? Ayo. Tema 2. Pinter. Di tema 2 sudah Bu Amel buatkan rangkuman materi yang sangat indah sekali. Nah, di situ kalau kalian tidak membaca, tentu tidak akan menjadi rangkuman yang indah. Nah, jadi harus dibaca ya. Rangkuman dari Bapak Ibu guru itu sangat berarti, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Untuk soal teks petunjuk, di sini ada petunjuk pembuatan susu. Yang pertama, aduk dengan sendok secara merata sampai bubuk susu larut dan tercampur. Yang kedua atau B, masukkan ke dalam gelas. Yang ketiga atau C, isi gelas dengan air panas. Yang keempat atau D, ambil 3 sendok makan susu. Dari pernyataan di atas, proses pembuatan susu yang benar adalah apa dulu yang harus kita lakukan kalau membuat susu, Nak? Coba apa dulu? Iya.
Jadi, aduh, Bu Amel udah mulai keringetan nih, ya Allah. Di sini kayak sauna. Jadi yang pertama itu adalah yang D, ambil 3 sendok makan susu. Yang kedua, masukkan ke dalam gelas. Yang ketiga, setelah dimasukkan ke dalam gelas apa? Apa coba? Isi gelas dengan air panas. Kemudian baru aduk dengan sendok secara merata sampai bubuk susu larut dan tercampur. Itu tadi cara pembuatan susu, gitu ya. Betul kan? Ya, siapa yang minum susu setiap hari? Oke, pintar, banyak sekali yang minum susu. Nah, lanjut. Untuk soal selanjutnya juga masih tentang teks petunjuk. Di sini teks petunjuk untuk menghidupkan apa ya kira-kira? Bu Amel bacakan. A. Tancapkan atau colokan stop kontak ke sumber listrik. B. Tancapkan booster ke dalam sumber panel. C. Tekan tombol power pada panel. D. Usahakan duduk kurang lebih 2-3 meter dari desktop. Nah, ini termasuk petunjuk untuk menghidupkan apa? Di sini ada jawabannya AC, radio, tape, televisi. Yang betul apa? Ini petunjuk untuk menghidupkan televisi, gitu ya. Di sini ada kata desktop itu layarnya maksudnya, gitu ya. Nah, jadi silahkan nanti dipahami lagi jawabannya. Oke, lanjut. Apakah nasihat pada gambar poster? Ada sebuah poster ini. Poster itu juga termasuk di tema 2. Nah, nasihat di dalam poster itu apa? Tulisan di poster, buanglah sampah pada tempatnya. Maka jelas jawabannya adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini bukan caranya ya, dari tulisannya, dari gambarnya. Nah, itu membuang sampah pada tempatnya. Kalau membuang sampah sembarangan jelas salah. Membuang sampah di bawah pohon juga salah karena tidak sesuai dengan gambar poster, gitu ya nak. Jadi silakan kamu pahami setiap soalnya. Memahami itu memang susah, tapi kalau kalian mau mulai memahami, maka insya Allah hasilnya pun juga bagus, gitu. Lanjut ya, soalnya ada sebuah paragraf lagi, Bu Amel baca ini. Kelas Ayu baru saja selesai digunakan untuk rapat koordinasi perpisahan kelas 6. Meja dan kursi di kelas Ayu harus ditata kembali agar bisa digunakan untuk kegiatan belajar. Meja dan kursinya ternyata berat. Ayu harus meminta bantuan temannya untuk mengangkat meja dan kursi tersebut. Ayu mengajak Desi mengangkat meja dan kursi. Nah, di sini kalian menentukan gagasan pokok. Apa tadi nama lain gagasan pokok? Ide pokok, pinter. Jadi kalimat utamanya dulu harus kalian tahu dulu di mana itu kalimat utamanya. Jelas ada di kalimat pertama. Kelas Ayu baru saja selesai digunakan untuk rapat koordinasi perpisahan kelas 4. Ini harusnya 6 ya, gak apa-apa, sesuai paragrafnya aja. Nah, berarti jawabannya adalah ya jelas kelas Ayu selesai digunakan untuk rapat, begitu ya. Oke? Sip. Yuk lanjut. Di sini ada sebuah paragraf lagi, tidak henti-hentinya kalian harus membaca, gitu ya. Di sini ada bacaannya, mobil yang sedang diperbaiki Ayah dan Dimas sudah tua. Usia mobilnya lebih tua daripada usia Dimas. Ayah membeli mobil tersebut sudah sejak kakak Dimas lahir.
Kini mobil tua ayah sedang rusak. Dimas membantu ayahnya memperbaiki mobil tua tersebut. Nah, ini gagasan pokok, lagi-lagi gagasan pokok. Berarti harus tahu kalimat utama. Kalimat utamanya di mana? Ini juga ada di awal, maka gagasan pokok pun ada di awal. Itu jawabannya. Oke? Lanjut ya. Oke, sip, lanjut. Di sini ada paragraf lagi. Nih, Bu Amel akan membacakannya lagi. Ini sudah soal 2 terakhir. Nah, alhamdulillah. Yuk, Bu Amel bacakan lagi. Mak Asih adalah seorang pengusaha geplak singkong. Ia selalu melibatkan warga sekitar dalam memenuhi pesanannya. Mak Asih ingin rezeki yang diperolehnya dari geplak singkong tidak dirasakan sendiri. Ia ingin warga sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Geplak singkong Mak Asih ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, dan menjalin keakraban antar warga. Nah, kalimat yang menunjukkan gagasan utama atau gagasan utama itu nama lainnya apa, Bu? Gagasan utama itu sama dengan gagasan pokok, sama dengan ide pokok. Maka gagasan utamanya yang mana? Jelas ada di kalimat 1, kalimat pertama itu ya. Oke, itu nggak usah Bu Amel jelaskan lagi ya, karena Bu Amel sudah menjelaskan dari awal bagaimana caranya supaya kalian tahu, gitu ya. Oke, lanjut. Terakhir, nah di sini kalian harus benar-benar memahami bacaan. Tujuan Mak Asih melibatkan warga untuk membuat geplak singkong adalah membagi rezeki dengan warga sekitar. Jawabannya, atau agar geplak singkong tidak hilang, atau pekerjaan Mak Asih cepat selesai, atau geplak singkong cepat terjual. Mana? Jawabannya adalah yang membagi rezeki dengan warga sekitar. Itu tujuannya, gitu ya. Oke. Nah, ini tadi Bu Amel sudah membahas dari soal remedi penilaian harian sampai soal remedi penilaian tengah semester atau PTS. Insya Allah kalau kalian mau mendengarkan, kalau kalian mau belajar, kalian pasti bisa menuntaskan soal-soal yang selanjutnya di penilaian harian yang kedua dan juga di penilaian akhir semester nantinya di semester 1. Dan juga tidak terasa ya nak, kita sudah hampir mau selesai semester 1 di kelas 4 ini. Bu Amel berharap kalian tetap semangat di rumah, tetap belajar dengan maksimal. Walaupun tidak berjumpa dengan Bapak Ibu Guru, itu bukan menjadi penghalang untuk belajar, gitu ya. Bu Amel percaya kalian anak yang hebat. Satu lagi, untuk soal pengayaan, kemarin Bu Amel minta maaf karena yang namanya sistem, secanggih apapun itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Bu Amel berharap itu tidak menjadi masalah ya. Oke? Bu Amel tahu kalian anak yang baik, anak yang pengertian, anak yang saling memahami, dan insya Allah kedepannya kalian akan menjadi anak-anak yang sukses, hebat, gitu ya. Dari Bu Amel untuk hari ini, untuk kali ini Bu Amel cukupkan dulu video pembahasannya. Nanti akan Bu Amel lanjutkan dengan video-video lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Bu Amel dengan baik ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.